Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP saat ini masih terus disosialisasikan agar masyarakat dapat lebih memahami substansi yang ada di dalam RKUHP tersebut. Pemuda selaku generasi masa depan bangsa sebagai garda terdepan untuk mengawal dan menjaga RKUHP sesuai dengan jalurnya. Selain itu, pemuda juga memiliki tanggung jawab moral untuk melakukan sosialisasi RKUHP. Dengan ada peran aktifnya pemuda dalam mengawal dan mensosialisasikan RKUHP, maka diharapkan masyarakat dapat lebih mengerti terkait pasal-pasal krusial yang selama ini diperdebatkan dan menjadi perhatian publik. Oleh karena itu, saat ini pentingnya peran aktif pemuda Indonesia mengawal RKUHP. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada gangguan jaringan untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan tentunya salam sehat untuk kita semua. Baik, kita bertemu lagi. Saya Ari Budi Laksono. Kita mulai kegiatan di pekan ini, yaitu mengisi acara dialog di Pancasila TV dengan tema peran aktif pemuda awal rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP dengan narasumber Mas Muhammad Rifaldi Dohmi. Beliau adalah Ketua Garda Milenial. Ya, bagaimana kabarnya Mas Rifaldi? Ya. Baik, Mas. Mas, ya. Gimana kabarnya, Mas Ari? Ya, alhamdulillah baik juga saya. Alhamdulillah, ya. Baik, Mas Rifaldi, ini kaitannya dengan RKUHP. RKUHP ini sudah lama ya, sudah sekian lama larut gitu ya. RKUHP ini dibentuk di bawah Profesor almarhum Muladi pada tahun 2004 itu sudah dibahas. Dan baru diserahkan oleh Presiden SBY ke DPR untuk dibahas pada tahun 2012 lalu. Setelah melalui proses pembahasan yang cukup lama, DPR 2014-2019 akhirnya sebenarnya menyepakati draft RKUHP di tingkat pertama. Namun ini publik ini bereaksi keras karena RKUHP mengandung sejumlah pasal kontroversi yang dinilai mengancam kebebasan sipil. Ini unjuk rasa juga sempat terjadi menolak rencana pengesahan RKUHP di rapat paripurna hingga akhirnya Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menunda pengesahan dan memerintahkan peninjauan kembali pasal-pasal yang bermasalah pada tahun 2019 lalu. Ya. Mas Rifaldi sendiri ini sebenarnya bagaimana? Anda sebagai Ketua Garda Milenial mengawal RKUHP ini, apakah memang sudah sangat mendesak? Karena kalau kita lihat ini pasal-pasal ini, ada beberapa pasal yang memang kaitannya juga banyak pertentangan, terutama jika dikaitkan dengan adat, dengan masalah di rumah tangga dan lain-lain. Justru yang krusial menurut beberapa pengamat dan masyarakat, justru yang krusial seperti pasal terkait dengan masalah tindak pidana korupsi itu sepertinya dikesampingkan. Gimana menurut Mas Rifaldi? Baik, terima kasih Mas Ari. Iya. Sangat menarik sekali ya kalau kita berbincang soal RKUHP ini, karena memang baik arus desakan maupun arus penolakan terkait pengesahannya ini sangat kuat di masyarakat. Iya. Jadi semenjak memang 2019 kemarin ketika terjadi demo besar-besaran yang menurunkan banyak sekali mahasiswa dan juga masyarakat umum, sebenarnya memang saya pribadi bersama dengan Garda Milenial Indonesia melihat memang RKUHP ini merupakan kitab undang-undang pidana yang sudah terlalu kuno, karena memang nilai-nilai kolonialisme di situ masih sangat kuat. Bagaimana tidak? Karena memang ini merupakan produk dari kolonial yang kemudian memang ada perubahan-perubahan, namun masih belum signifikan sampai saat ini. Jadi memang
kami mahasiswa secara umum, kaum milenial secara umum, pemuda, memang punya keinginan kuat, punya keinginan yang sangat mendalam agar RKUHP ini direvisi, diperbaharui, di-upgrade, di-update untuk menjadi lebih Indonesia, lebih berkesesuaian dengan kebangsaan kita, dengan Pancasila utamanya. Nah, namun memang pada 2019 kemarin kita melihat ada beberapa revisi-revisi yang belum tepat sasaran bisa dikatakan, sehingga kemudian memang penolakan kaum milenial maupun masyarakat secara umum sangat luas saat itu, sehingga terjadi penundaan. Nah, sebagaimana yang kita tahu ya, Mas Arief, ternyata kan Mas Arief, ada 14 isu krusial yang kemudian menjadi perbincangan utama lah dari kitab undang-undang, rancangan kitab undang-undang hukum pidana ini, yang mana sangat tebal sebenarnya. Namun ada 14 isu krusial. Nah, di antara 14 di situ, di antaranya yang memang sangat-sangat cukup panjang diperbincangkan sampai saat ini. Di antaranya ya ada soal living law yang tadi Mas Ari sebutkan, hukum adat, terus juga pidana mati, juga ada soal penghinaan presiden dan wakil presiden. Itu juga ada soal hukum aborsi, hukum perzinahan, terus juga soal unggas, yang mana jika menyerang atau memakan tumbuhan ladang atau lain sebagainya, dan banyaklah, ada 14 isu tersebut gitu. Nah, sampai saat ini yang saya lihat bersama dengan dalam proses mengawal ini bersama dengan Garda Milenial Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM sebagai yang mengajukan rancangan kitab undang-undang hukum pidana ini sudah melakukan upgrade yang lumayan sampai saat ini, yang sangat baik sebenarnya. Misalnya saja salah satu yang cukup signifikan adalah soal hukum penghinaan presiden dan wakil presiden, yang mana di situ yang sebelumnya termasuk dalam delik biasa, yang mana setiap orang bisa kemudian tidak perlu ada yang terdampak secara langsung, namun sekarang menjadi delik aduan, yang mana yang hanya bisa melaporkan adalah korban atau yang terdampak, yang mana adalah presiden maupun wakil presiden. Dengan catatan pula, gitu ya, bisa dilaporkan apabila bukan demi kepentingan umum. Ketika penghinaan tersebut atas dasar kepentingan umum, yang mana sebenarnya kepentingan umum ini juga perlu kita tafsirkan kembali ya, perlu kita jelaskan lagi lebih jelas, lebih detail apa sebenarnya kepentingan umum yang dimaksud. Nah, ini kan sebenarnya kekhawatiran kita bahwa pasal penghinaan presiden ini akan menjadi bencana gitu ya bagi mahasiswa maupun para aktivis yang mengkritik presiden maupun wakil presiden. Sebenarnya sudah cukup tenang, karena sekali lagi ini tidak dapat dilaporkan ketika dilakukan atas dasar kepentingan umum. Untuk itu kan ada penjelasan yang menjelaskan bagaimana penghinaan dan kritik itu berbeda. Tentunya sebenarnya kalau penghinaan tidak ada yang ingin dihina, apalagi simbol negara seperti presiden dan wakil presiden gitu ya. Saya sih secara pribadi, ketika hukum ini ditafsirkan dengan jelas, punya penjelasan yang lugas dan tidak simpang siur, tidak multitafsir, maka sebenarnya peraturan ini sangat diperlukan memang menurut saya pribadi. Begitu. Selama tadi dengan penjelasan yang jelas, tafsir yang tidak berubah-ubah, dan tepat sasaran juga dalam pelaksanaannya. Begitu Mas Arief. Ya. Tapi apakah ini tidak menimbulkan juga reaksi? Katakanlah kita kan sedang menuju ke negara demokrasi, tapi akhirnya kembali lagi kita takutkan seperti Thailand juga sekarang kan juga sangat ketat sekali, apalagi penghinaan terhadap raja apa segala seperti itu, hukuman sampai 15 tahun lebih gitu kan, seperti itu. Dan yang pasti ini apakah sudah disosialisasikan ke masyarakat sehingga masyarakat itu bisa ngerti dengan keadaan-keadaan RKUHP ini memang harus disahkan dalam waktu dekat ini. Gimana menurut Mas Rivaldi? Baik. Dalam proses yang cukup panjang ini, semenjak 2019 kemarin kemudian diperintahkan oleh Presiden untuk berbenah, untuk dianalisis kembali isi-isi pasal-pasal bermasalah tersebut.
yang saya tahu secara perkembangannya dan saya lihat sendiri bahwa memang Kemenkumham melakukan selain perubahan-perubahan yang mendasar tadi, juga melakukan sosialisasi publikasi yang cukup masif di masyarakat. Beberapa kali memang diadakan temu bersama dengan baik. Yang saya tahu sebelumnya diadakan diskusi dua arah. Jadi ada mungkin serap aspirasi dari masyarakat di 20 kota di seluruh Indonesia, beberapa kota yang terpilih yang kemudian di sana Kemenkumham menyerap aspirasi dari masyarakat terkait RKUHP ini. Gitu. Dan juga ada beberapa publikasi dan sosialisasi yang dilakukan juga di media sosial utamanya. Itu sudah banyak sekali berita, sudah banyak sekali penyampaian lah, sosialisasi soal isi dari RKUHP ini, perubahannya seperti apa. Informasi-informasi yang saya dapatkan tadi juga saya dapatkan dari sosialisasi tersebut, baik di web Kemenkumham maupun di berbagai media lainnya, gitu. Ya, apakah menurut Mas Rivaldi sendiri, DPR sendiri sejauh ini bagaimana? Ada nggak keinginan untuk memang mensahkan RKUHP itu sendiri? Kalau dilihat dari prosesnya ya, sebenarnya memang tahap karena sudah disahkan di tahap 1 dan saat ini juga sudah jadi prolegnas prioritas di tahun 2022 ini. Besar harapan memang sebenarnya DPR RI mau untuk kemudian mengesahkannya segera. Namun memang ini tinggal menunggu tahap akhir aja sih. Setahu saya tinggal kemudian ditunggu DPR akan menyurat ke Presiden dan proses birokrasi seperti itulah yang kemudian bisa disahkan. Namun sebenarnya memang sebelum proses paripurna untuk pengesahan tersebut memang sekali lagi memang diperlukan juga tetap sampai saat itu ya, sampai saat sidang paripurna untuk pengesahannya itu tetap harus ada sosialisasi yang masif. Harus lebih gencar lagi, harus terus jangan sampai berhenti. Masyarakat harus secara luas memahami dan mengerti apa pentingnya urgensi dari kitab undang-undang hukum pidana ini gitu, yang baru tentunya yang sudah direvisi begitu. Oke, yang krusial itu apa sih menurut Mas Rivaldi yang memang harus direvisi ini? Karena kalau kita lihat tadi masalah hukuman pelaku korupsi saja di sini dijelaskan dikurangi. Jadi kan artinya ada perlawanan juga di masyarakat seperti itu. Kalau misalkan memang hal itu dilakukan, ya sama aja itu kan Mas Rivaldi sendiri bagaimana? Karena sekarang kan pemerintah juga sudah menggalakkan dan masyarakat juga minta bahwa pelaku tindak pidana korupsi itu paling tidak ya harus dihukum seberat-beratnya, gitu seperti itu. Betul. Iya. Soal ini memang menjadi salah satu masalah yang krusial seperti yang Mas Ari bilang tadi, dan perlu untuk kembali sekali lagi dengarkan pendapat masyarakat, mahasiswa terkait persoalan ini. Gitu, karena sebelumnya sebagaimana kita tahu juga sebenarnya undang-undang tindak pidana korupsi ini sudah ada begitu kan. Sebelum adanya maksudnya sebelum masuk kemudian dalam RKUHP ini, undang-undang tipikor sendiri memang sudah ada. Dan memang kalau kita lihat secara sederhana, mungkin kita lihat begitu saya, mungkin ada upaya untuk pelemahan. Makanya memang di sini harus kita minta kepada Kemenkumham sebagai yang sudah mengajukan sebenarnya, dan bersama dengan DPR RI sebagai yang akan mengesahkan, harus kemudian berdiskusi kembali dengan masyarakat mengenai persoalan ini. Begitu, agar supaya tindak pidana korupsi harus, memang saya setuju sekali dengan Mas Ari tadi, untuk tetap dijaga dan harus diperkuat sebisa mungkin. Bagaimana tindak pidana korupsi ini mendapatkan hukuman yang sebesar-besarnya, dan juga ini kan masih ada problem nih antara UU Tipikor dan RKUHP tindak pidana korupsi. Ini harus diperjelas juga gitu, diperjelas juga antara kedua undang-undang ini, yang mana yang kemudian menjadi fokus atau yang akan diberlakukan gitu. Itu sih Mas Ari. Ya, oke, Mas Rivaldi, ini jangan sampai kan, artinya sebentar lagi waktu kan juga berjalan ya. Artinya DPR juga habis, tinggal katakanlah ya 2 tahun lagi lah, termasuk presiden juga masa jabatan berakhir.
jangan sampai ketika semua ini berakhir, RKUHP ini juga belum disahkan sama sekali. Betul, Mungkin harapan betul. apa sih dari garda milenial ini biar apa namanya, biar masyarakat itu apa namanya mengerti, dan masyarakat juga bisa berpikir cerdas, dan kita menghasilkan RKUHP yang memang untuk kemaslahatan masyarakat gitu. Gimana menurut Pak Aldi? Sebagai milenial, sebagai generasi muda, sebagai masyarakat Indonesia, saya sangat berharap tentunya sebisa mungkin rancangan undang-undang, kitab undang-undang hukum pidana ini, RKUHP, agar segera disahkan dengan catatan yang sudah panjang tadi sebelumnya kita bahas, Mas. Catatan-catatannya tentunya perlu ada sosialisasi, perlu ada diskusi, perlu ada penyerapan aspirasi dan lain sebagainya. Tapi jangan kemudian tertunda lagi. Jangan kemudian kita masih menggunakan RKUHP yang lama lagi, KUHP yang lama. Sebisa mungkin, sesegera mungkin, masyarakat ingin mendapatkan kitab undang-undang hukum pidana yang baru, yang lebih demokratis, yang lebih Indonesia tentunya gitu loh. Sehingga cita-cita Kemenkumham agar terjadi hilangnya nilai-nilai kolonialisme ini kan masih ada dalam KUHP ini gitu kan. Semua harus kita hilangkan, disapu rata, sehingga kita menjadi benar-benar KUHP yang demokratis dan Indonesia. Pancasilais juga tentunya. Itu aja sih mungkin Mas Ari untuk harapannya. Ya, baik. Baik, terima kasih Mas Rivaldi atas waktunya. Kita bisa bisa sharing dan bisa bincang-bincang supaya masyarakat juga lebih paham bahwa memang hal ini merupakan kebutuhan untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia dan demi kebutuhan NKRI sendiri. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Mas Ari, terima kasih kembali. Ya, terima kasih. Baik, saudara pemirsa, demikian bincang-bincang saya dengan Mas Muhammad Rivaldi Dohmi, Ketua Garda Milenial, terkait dengan peran aktif pemuda kawal rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP. Terima kasih. Salam. Terima kasih.